محمدا رسول الله. Kita tertekan dalam hidup bukan karena kurang rezeki, tapi karena kurang iman. Tenang, rezeki mah milik Allah, betul? Kita mah tidak disuruh nyari rezeki, disuruhnya itu mencari berkah. Jadi kalau kita merasa seret bukan tidak ada rezekinya, tapi boleh jadi kita jauh dari petunjuk Allah. Atau dikasih rezekinya, nggak dikasih berkahnya. Harusnya kan kita tuh bukan takut nggak dapat uang, bukan tidak takut tidak, tapi yang pertama takut tidak punya berkah, gara-gara niatnya nggak benar, caranya nggak benar, rezekinya dikasih, berkahnya hilang, disiksa tuh oleh uang yang ada. Berapa banyak yang dikasih rezeki, tapi dia tersiksa oleh rezekinya, benar? Jangan takut tidak punya rezeki, tapi takut tidak punya syukur. Karena rezeki itu nggak ada apa-apanya, baru jadi kebaikan. Fakana khairullah itu kalau dengan syukur. Nih air begini, monyet minum, kambing minum, kita minum. Apa yang membedakan? Jawab. Siapa yang nyebut pakai gelas? Masa pakai gelas? Bukan gelas hadirin. Yang membedakan, kita mah ingat ini air dari Allah. Minum dengan cara sunnah sambil duduk, lihat dulu bismillah, jadi amal soleh. Kambing mah tidak bisa kayak gitu. Jadi kalau kita minum nggak ingat ke Allah, itu tidak jadi kebaikan. Makanya jangan takutlah, rezeki mah udah pasti ada. Hanya takutlah nggak bisa syukur. Ditambahnya rezeki itu bukan karena jago dagang, bukan karena hebatnya dagang. Ditambahnya rezeki berkah tuh karena jagonya syukur. Nanti ada waktunya ditahan. Katanya sekarang lagi ditahan ya di Tanah Abang ya rezekinya. Apa? Kalau Allah lagi nahan, maka kita harus dapat keberuntungan, yaitu dengan sabar. Sabar tuh menahan diri. Jangan ngomong, wah gara-gara itu rezeki jadi kurang. Enggak, lagi ditahan aja oleh Allah. Sabar aja, tenang ya. Saya pedagang juga Pak, udah nyobain dunia ditumpahkan, terus heboh waktu itu, saya ingat kan? Tahu kenapa saya heboh? Karena dosa saya sangat banyak. Jadi ada dosa yang tidak bisa rontok kecuali dengan dihina orang. Karena dosanya luar biasa, jadi harusnya disakitinnya juga rame-rame. Termasuk bisnis pada bertumbangan. Oh, tumbang waktu itu. Tapi gak apa-apa, Allah yang numbangin, Allah yang ngasih, nanti waktunya. Kata guru saya, tenang aja dunia diambil karena dulu menuhankan dunia. Nanti kalau dunia udah gak ada di hati, udah gak melekat di hati, kasih lagi dunia. Alhamdulillah sekarang tanpa banyak pikiran, bisnis bagus lagi. Waktunya ditahan ya nikmati weh. Kan ada waktunya matung, makan untung. Lama-lama gak ada untung, mantap, makan tabungan. Lama-lama manset, makan aset. Kalau udah habis matang, makan utang ya. Tenang, Allah maha baik ya. Bagi orang yang tahu Allah pembagi rezeki mah nggak ada gentarnya. Mau situasi apapun, cuma satu, Allah yang ngebagikan rezeki. Nggak ada lagi yang lain. Makhluk cuma jalan saja. Harus begitu. Kalau kita udah yakin rezeki yang ngebagiin Allah, nggak usah iri sama kiri kanan kita. Ngapain iri? Masing-masing punya jatahnya masing-masing. Apa yang untuk kita nggak akan ke dia, apa yang untuk dia nggak akan ke kita. Masa Allah bingung ngebagiin rezeki? Di perut ibu dulu rezeki ada tidak? Jawab hadirin, jangan bikin jengkel. Ada tidak? Waktu kita janin di perut ibu rezeki ada? Cukup tidak? Mana yang hebat? Janin nyari rezeki, rezeki yang ngedeketin janin. Jawab hadirin, cepat jawab.
Karena ini ilmu tauhid nih. Mana yang ngedeketin janin nyari rezeki, rezeki nyari janin. Ya kita nggak tahu apa-apa di sini. 7 lapis mana ngerti, ya nggak? Ibu, pete, jengkol, kerupuk, lorok-lorok, bacang, cireng, beres jadi orang. 9 bulan lahir ke dunia. Waktu kita bayi, nggak ada ilmu, nggak ada tenaga, nggak ada pengalaman. Rezeki ada tidak? Jawab hadirin. Semua jawab, ada tidak? Cukup tidak? Mana yang nyari? Bayi nyari rezeki, rezeki yang nyari bayi. Langsung Allah siapkan air susu ibu. Benar? Dari air susu jadi gigi, jadi tulang, jadi kulit, kita ngegedein hanya air susu. Ibunya tidak mengeluarkan air susu, sapi mengeluarkan. Mana yang ngedeketin? Bayi ngedeketin sapi, sapi ngedeketin bayi. Bener aja hadirin. Kurang jelas. Masa ada sapi ngedeketin bayi? Bayi itu tidak perlu sapinya, tapi perlu salah air susunya. Bayinya di Tanah Abang, sapinya di Lembang. Demi Allah dia bakal kesini Pak. Diperah peternak, bawa ke koperasi, bawa ke pabrik, dari pabrik bawa ke grosir, dari grosir bawa ke supermarket, dibawa ke dapur, masukin botol, kocek-kocek, cep, masuk. Itu rezeki. Nggak takut tentang rezeki mah, takut tuh nggak tahu syukur, nggak jujur, nggak sabar. Tenang, sampai kapan kita punya rezeki? Sampai mati. Nih ya, kalau saudara panjang umur ingat cerita ini. Suatu saat kita akan tua, mungkin gak bisa jalan seperti sekarang. Mau kemana kek? Mau ke dapur, masih susah jalan. Mau apa? Mau makan, kakek duduk. Ya, saya bawain makanan. Demi Allah kalau kaki gak bisa jalan, makanan deket lagi ke kita. Betul? Makasih cu ya. Kakek tangannya udah susah nyuap sendiri. Goyang-goyang, disuapin ya kek. Ini nggak bisa berfungsi. Pasti ada yang masukin ke mulut kita. Kenapa? Karena masih ada umur. Ya, kenapa kayak gitu? Susah nelen nah. Kakek susah nelen ya. Udah diinfus, masuk ke sini. Ini nggak bisa, ini. Lama-lama, kakek. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Selesai rezeki kita. Jangan takut ya, sabar. Mungkin kita perlu dikurangin oleh Allah rezekinya supaya bagus ibadahnya. Supaya tidak beli-beli yang tidak bagus. Karena kalau dibukain rezeki itu suka lupa ke Allah. Kalau lagi seret kan doanya lebih kuat. Tolong ya Allah. Terutama jatuh tempo misalkan ya. Apa ketawanya menjiwai begini? Wajah-wajah jatuh tempo nih ya.